Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini saya akan mempresentasikan tentang laporan kunjungan industri dan bioteknologi sederhana. Nah, yang pertama itu laporan kunjungan industri pabrik roti Payakumbuh. Roti umumnya dikonsumsi untuk sarapan pagi. Namun, saat ini, roti juga dikonsumsi lebih dari sekedar untuk sarapan. Dengan sifatnya yang praktis, padat, dan bergizi, roti dapat memenuhi kebutuhan gaya hidup masyarakat yang semakin praktis di mana dan kapan saja. Namun, pada saat ini, dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, pengolahan limbah juga dapat dilakukan pada pabrik roti. Tepung limbah roti tawar merupakan hasil samping industri roti yang telah kadaluarsa dan tidak layak untuk dikonsumsi serta telah ditarik dari pasaran. Makanan kadaluarsa yaitu makanan yang tidak boleh dipergunakan lagi menurut ketentuan waktu yang telah ditentukan. Bahan baku pada pembuatan roti tawar adalah tepung terigu, sedangkan bahan dasar pembuatan tepung terigu adalah gandum. Gandum banyak mengandung karbohidrat non-struktural yang sebagian besar merupakan pati. Komponen terbesar dari limbah roti adalah karbohidrat non-struktural yang dapat mencapai 70%. Di dalam rumen senyawa karbohidrat, sebagian besar akan dikonversi menjadi asam lemak terbang atau ALT sebagai sumber energi bagi pertumbuhan mikroba rumen dan juga mensuplai kebutuhan energi baik bagi induk semang. Pada makanan kadaluarsa juga terjadi reaksi-reaksi zat kimia beracun yang terkandung pada makanan dalam jangka waktu tertentu. Pentingnya kunjungan industri ini dilakukan agar dapat bijak mengetahui pengolahan limbah pada pabrik roti dan proses pengolahan limbah roti yang dilakukan oleh pabrik tersebut. Dan juga roti merupakan hal yang sering diperlakukan dan dikonsumsi oleh banyak orang. Selain itu, pabrik roti juga berada dekat pada daerah peneliti. Nah, kegiatan kunjungan industri di pabrik roti ini dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 9 Mei 2021, jam 10 WIB, alamat Jalan Merah Adin Tanjung Pau, Payakumbuh Barat, Sumatera Barat. Nah, baiklah, nama industri pabrik roti ini bernama Niki Echo, pendirinya adalah Bapak Yanto, dan berdiri pada tahun 2003 dan beralamat pada Jalan Matah Adin Tanjung Pau, Payakumbuh Barat, Sumatera Barat. Jumlah karyawan 30 orang. Kepala operasional yang dikelola oleh Bapak Beni, visi dan misi menghasilkan roti yang enak, murah, dan mengenyangkan. Pabrik roti Niki Echo ini bermula dari bisnis UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian seiring berjalannya waktu dan semakin meningkatnya jumlah konsumen, produksi dari roti menjadi meningkat dan menjadi pabrik roti seperti saat sekarang ini. Selanjutnya, struktur organisasi. Pada bagian tersebut, pabrik roti tersebut dipimpin oleh Bapak Yanto, kemudian di bawahnya ada bidang operasional, bidang penjualan, dan bidang keuangan. Bidang operasional dipimpin oleh Bapak Beni yang mengelola tentang produksi, sedangkan bidang penjualan mengelola tentang toko dan pesanan. Baiklah, selanjutnya kegiatan pelaksanaan. Nah, selanjutnya adalah hasil kegiatan. Hasil limbah dari industri roti Niki Echo ini kebanyakan dalam bentuk limbah kering atau padat, dan sisanya dalam bentuk limbah cair. Limbah kering atau padat berasal dari roti yang sudah busuk atau roti yang berjamur, serta roti yang salah dalam pencetak atau memproduksinya. Sedangkan limbah cair berasal dari air cucian bahan dan peralatan memasak roti, serta limbah cair lainnya saat proses produksi. Untuk pengolahan limbah padat tidak diolah di tempat industri, melainkan limbah dipergunakan untuk pakan ternak. Biasanya limbah padat akan digunakan sebagai makan ikan atau juga bisa digunakan sebagai makan itik atau bebek. Untuk pengolahan limbah cair dengan melakukan pengolahan secara fisik, di mana untuk menyisihkan benda-benda terapung atau padatan tersuspensi terendapkan. Hal ini berupa penyaringan kasar dan memisahkan bahan inert seperti butiran pasir atau tanah.
Selanjutnya, limbah cair dialirkan melalui instalasi pengelolaan air limbah. Di dalam hal ini, industri roti Niki Echo hanya mengelola limbah cair dengan cara fisik dan belum memanfaatkan mikroorganisme. Selain itu, hasil dari limbah cair pabrik roti ini tidak banyak dan juga pengelolaannya telah meminimalisir dampak terjadinya pencemaran lingkungan. Nah, selanjutnya adalah bioteknologi sederhana. Bioteknologi sederhana yang saya lakukan adalah dalam pembuatan nata de coco. Nata de coco merupakan produk pangan berbahan dasar air kelapa. Nata digunakan untuk menyebut pertumbuhan menyerupai gel atau agar-agar yang terapung yang dihasilkan oleh bakteri Acetobacter pseudomonas di permukaan bendia yang mengandung sumber karbon atau gula, hidrogen, nitrogen, dan asam. Nah, selanjutnya adalah alat dan bahan. Alat yang digunakan yang pertama adalah penyaring, digunakan untuk menyaring air kelapa dari ampas yang masih berada di dalam air kelapa tersebut. Yang kedua, kertas koran sebagai penutup wadah adonan nata de coco. Yang ketiga, nampan sebagai wadah adonan nata de coco. Yang keempat, panci untuk merebus air kelapa murni dengan tujuan menghilangkan bakteri yang masih ada di dalam air kelapa. Yang terakhir adalah kompor. Kemudian untuk bahannya, yang pertama adalah air kelapa murni sebanyak 1 liter, yang kedua air cuka sebanyak 10 ml, yang ketiga ZA yang telah food grade sebanyak 5 gram, yang keempat gula pasir sebanyak 25 gram, yang terakhir adalah bibit nata de coco sebanyak 10 ml. Nah, selanjutnya adalah proses pembuatan nata de coco atau prosedur pembuatan nata de coco. Jelasnya, mari lihat bagan prosedur pembuatan nata de coco tersebut. Nah, yang pertama itu adalah saring air kelapa menggunakan penyaring, kemudian masukkan ke dalam wadah yang telah disediakan berukuran 1 liter. Yang kedua, selanjutnya sediakan gula pasir 25 gram, kemudian cuka 10 ml dan ZA fruit grade sebanyak 4-5 gram. Kemudian rebus air kelapa menggunakan api sedang hingga mendidih. Saat air kelapa sudah mendidih, masukkan gula pasir sebanyak 25 gram, cuka 10 ml, dan ZA sebanyak 4-5 gram ke dalam air kelapa, kemudian diaduk merata. Kemudian sediakan nampan dan tuang larutan air kelapa ke dalam nampan, kemudian ditutup rapat dengan menggunakan koran. Diamkan larutan kelapa tersebut dengan suhu 30 derajat Celcius atau sama dengan suhu ruangan. Setelah dingin, buka sedikit demi sedikit ujung penutup nampan dan masukkan bibit nata sebanyak 10 ml tanpa perantara dan tanpa diaduk. Kemudian tutup rapat adonan nata tersebut dan simpan. Selama proses fermentasi, nampan yang berisikan adonan nata tersebut tidak boleh tergoyang, digeser atau dipindahkan ataupun dibuka penutup nampan tersebut agar tidak terjadi kontaminasi dan tetap terjaga kualitas nata nantinya. Biarkan nampan yang berisikan adonan nata selama 7 hari atau lebih. Kemudian yang terakhir, buka penutup nampan setelah 7 hari atau lebih. Lembaran nata baru bisa dipanen setelah 7 hari atau lebih. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Pada tahap penyaringan bertujuan untuk menyaring sisa-sisa daging buah kelapa dan bagian-bagian yang tidak dibutuhkan. Perebusan air kelapa murni tersebut bertujuan untuk mensterilkan air kelapa dari bakteri-bakteri. Penambahan bahan-bahan lainnya digunakan sebagai sumber nutrisi dari bakteri Acetobacter pseudomonas. Penambahan gula pasir yang digunakan sebagai sumber karbon, sedangkan penambahan ZA digunakan sebagai sumber nitrogen. Penambahan kedua bahan ini berperan penting untuk pertumbuhan dan perkembangan bakteri Acetobacter pseudomonas. Baiklah, mungkin hanya itu materi dari presentasi saya. Maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.